Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumarin Alfiarido dengan NIM 0701112823280666. Pada video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian barang publik, yang kedua eksternalitas barang publik, yang ketiga sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya, yang keempat perbedaan keuangan publik dengan ADM keuangan lembaga swasta ataupun rumah tangga, tentang prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik dan metode pengelolaan sumber daya. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian barang publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Karakteristik utama dari barang publik adalah sifat non-rivalrous dan sifat non-excludable. Yang pertama, non-rivalrous memiliki arti konsumsi barang publik oleh suatu individu tidak mengurangi ketersediaan barang tersebut untuk individu lain. Misalnya, satu orang menggunakan jalan raya tidak menghalangi orang lain untuk menggunakan jalan raya yang sama. Yang kedua, non-excludable artinya tidak mungkin untuk mencegah seseorang atau individu lain dari menggunakan barang tersebut. Contohnya, keamanan nasional yang dilindungi oleh pemerintah tidak bisanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Contoh barang publik dan masuk jalan raya, taman kota, dan penerangan jalan. Kita masuk materi yang kedua, yaitu eksternalitas barang publik. Eksternalitas adalah efek samping dari suatu aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam konteks barang publik, eksternalitas dapat bersifat positif ataupun negatif. Dan kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai tentang eksternalitas positif. Misalnya, taman kota yang disediakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas hidup dan nilai properti tanpa biaya tambahan bagi pengguna. Yang kedua, eksternalitas negatif. Misalnya, polusi dari pabrik dapat merugikan masyarakat di sekitarnya, meskipun mereka tidak terlibat dalam produksi barang tersebut. Eksternalitas menjadi penting dalam pengelolaan barang publik karena pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ini saat merumuskan kebijakan dan penyediaan layanan. Baiklah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Sifat-sifat barang publik meliputi sifat non-rivalrous, konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain, dan non-excludable, tidak mungkin mencegah seorang menggunakan barang tersebut. Sedangkan implikasi Selanjutnya, pembahasan kita yang ketiga, yaitu sifat-sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Sifat-sifat barang publik meliputi dua macam, yaitu yang pertama non-rivalrous atau konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Yang kedua, non-excludable atau tidak mungkin untuk mencegah seseorang dari penggunaan barang tersebut. Implikasi pengelolaan barang publik mencakup yang pertama, penyediaan oleh pemerintah. Karena pasar swasta cenderung tidak menyediakan barang publik dengan cukup, pemerintah biasanya bertanggung jawab untuk menyediakan dan mendanai barang melalui pajak. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan barang publik harus dilakukan dengan efisien untuk memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Ini juga melibatkan perencanaan yang baik dan evaluasi berkala terhadap penggunaan sumber daya. Yang ketiga, sumber daya dan regulasi. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan barang publik agar tetap bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu perbedaan keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga. Perbedaan antara keuangan publik dan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga terletak pada prinsip pengelolaan sumber daya dan metode pengelolaannya. Yang pertama, kita akan membahas prinsip pengelolaan sumber daya. Pada bagian keuangan publik, berfokus pada alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas. Yang kedua, mengutamakan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan anggaran. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga berfokus pada efisiensi operasional dan pencapaian tujuan spesifik lembaga atau keluarga. Yang kedua, lebih menekankan pada profitabilitas dan penghematan biaya. Yang ketiga, keputusan diambil berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan internal.
Selanjutnya yaitu perbedaan metode pengelolaan sumber daya. Pada keuangan publik, menggunakan anggaran yang disetujui oleh legislatif dengan proses yang melibatkan masyarakat. Pendanaan yang berasal dari pajak dan sumber pendapatan lainnya yang dikelola secara kolektif. Sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga menggunakan manajerial yang lebih fleksibel, seringkali berdasarkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Serta pendanaan biasanya berasal dari investasi pribadi atau pinjaman untuk mencapai tujuan spesifik. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.